Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Han OCD. Kita berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Sabda. Firman Tuhan hari ini akan kembali mengundang kita untuk bermenung tentang panggilan Tuhan bagi diri kita, bagi saya, dan juga bagi Anda sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Injil firman Tuhan menampilkan sebuah pesan dan ajakan bagi kita. Injil berbicara tentang terang dan garam. Tuhan mengingatkan kepada kita, kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Saya sangat yakin bahwa kita sekalian sering mendengarkan penggalan Injil ini dalam berbagai kesempatan. Dalam pekan atau minggu biasa yang kelima, gereja kembali mengajak kita untuk menaruh perhatian pada firman Tuhan ini. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Jika Tuhan menyebut kita garam, jika Tuhan menyebut kita terang, itu berarti Tuhan menaruh kepercayaan kepada kita. Bahwa kita, umat beriman, percaya kepada Tuhan adalah sebuah keniscayaan. Tetapi jika Tuhan percaya kepada kita, itu adalah sebuah berkat, sebuah anugerah. Ketika Tuhan menyapa kita sebagai garam dan terang, itu berarti Tuhan berharap agar orang-orang yang mengaku beriman kepadanya menjadi tanda yang bisa membawa orang kepada Tuhan, sekaligus menghadirkan kebaikan Tuhan kepada semua orang, setidaknya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Lalu pertanyaannya sekarang, bahwa kita sudah semakin yakin kita adalah garam, kita adalah terang dalam kasih Tuhan. Bagaimana selanjutnya supaya kualitas-kualitas garam, kualitas-kualitas terang dalam diri kita sungguh-sungguh nampak dalam kehidupan bersama dengan orang lain? Saudaraku, saya percaya di dalam permenungan saya, pertama-tama kita harus menginsafi akan sifat dan juga keberadaan dari garam dan terang. Pertama, kita melihat tentang garam. Tentu saja kita mengakui garam sudah bukan barang baru dalam kehidupan kita. Kita selalu atau bahkan sering menggunakan garam dalam berbagai kesempatan. Untuk ibu-ibu pasti tahu bahwa garam adalah bumbu yang dicampurkan ke dalam makanan untuk memberikan rasa enak atau rasa nikmat. Di kampung-kampung pada zaman dahulu setidaknya, mungkin juga zaman sekarang, bagi para nelayan, garam digunakan untuk mengawetkan makanan. Bahkan di dalam situasi tertentu, garam bisa menjadi obat. Saya teringat ketika saya mengalami sakit gigi, ada yang menyarankan, "Pastor, boleh berkumur dengan air garam." Memang tidak langsung menyembuhkan, tetapi membantu untuk mengurangi rasa sakit. Kualitas garam adalah seperti itu. Dan sifat-sifat garam, ketika garam dicampurkan dengan makanan, garam dibubuhkan kepada bahan makanan, atau dimasukkan ke dalam mulut kita sebagai obat,
tentu garam itu akan kehilangan rupa, akan menjadi tidak nampak, dia akan meresap. Dia akan meresapi semua yang dicampurkan kepadanya. Maka saudara-saudaraku, saya percaya bahwa ketika kita mau hidup sebagai garam, kita mau hadir bersama orang lain, dan sebisa mungkin jangan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk membawakan kebaikan. Sebagaimana garam membawakan rasa enak, rasa nikmat bagi banyak orang, bagi makanan, dan orang-orang yang menikmati makanan itu, maka kehadiran kita sebagai garam di tengah masyarakat, di tengah orang-orang, bisa menghadirkan rasa yang baik bagi setiap orang. Atau bahkan kalau saya mengutip bahasa-bahasa yang sudah jamak dalam kehidupan bersama, jika Anda tidak bisa memberikan kebaikan, setidaknya jangan menimbulkan ketidakbaikan dalam diri orang atau dalam diri masyarakat. Panggilan untuk menghidupi diri kita sebagai terang. Saudara, kalau kita melihat sifat dari cahaya atau terang, baik lampu ataupun pelita, sifat dari cahaya yang diberikan oleh terang itu akan menyebar. Sekali lagi, akan menyebar. Maka cahaya atau kebaikan yang kita berikan dari diri kita, dari hidup kita, harus menjangkau orang lain. Mungkin tidak semua bisa kita jangkau, tetapi sekali lagi, orang-orang yang berada di sekitar kita. Terang berarti berbagi. Kita ingat bahwa kita sebagai orang Katolik yang dibaptis dalam iman Katolik, kita mengabdi atau mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus, sebagai imam, sebagai nabi, dan juga sebagai raja. Sifat terang yang berbagi senyatanya merujuk pada hidup yang ekaristis, sebagaimana roti dalam ekaristi yang dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada semua orang, kepada orang-orang lain. Maka terang yang ada dalam diri kita pun diberikan kepada orang lain. Diri kita dipecah-pecahkan dalam tanda kutip untuk dibagikan kepada orang lain. Undangan Tuhan bagi kita untuk tampil sebagai terang, saudaraku. Bagi saya pribadi, dalam permenungan saya pribadi, saya percaya ini juga merupakan sebuah undangan bagi kita untuk mengambil bagian dalam keilahian Kristus. Mengapa? Sebab Kristus adalah terang itu sendiri. Dialah sumber cahaya yang mengentaskan kegelapan, yang memberikan nyala kebaikan bagi semua orang. Allah adalah terang yang tidak terhampiri. Dia adalah terang yang utama. Dan kita mengambil bagian, berpartisipasi dalam terang itu. Ibarat rembulan yang bersinar dengan mengambil cahaya matahari. Demikian pun kita. Kita bersinar, kita bercahaya, kita membagikan kebaikan yang bersumber dari cahaya kebaikan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang kita berpikir atau bahkan bertindak seolah-olah cahaya kita, cahaya saya dan Anda hanya menerangi kelompok kita saja, keluarga kita, anggota lingkungan kita, atau bahkan anggota gereja kita. Sementara firman Tuhan mengatakan, orang yang mau masuk pun patut melihat cahaya itu, sehingga bisa melihat jalan yang seharusnya ditempuh. Maka saya percaya, cahaya kita, kebaikan kita, harus juga berlaku pada semua orang. Sehingga orang bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kebaikan, dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kembali kami datang kepadamu untuk mengaturkan syukur dan terima kasih yang berlimpah, bahwa di dalam kebaikan dan kerahiman-Mu, Engkau senantiasa menunjukkan penyertaan dan berkat bagi kami. Hari ini, lewat Injil firman-Mu, Engkau kembali mau mengingatkan kami, siapa kami, apa jati diri kami.
bahwa kami adalah garam dan terang yang sejatinya memancarkan kebaikan, memberikan rasa yang baik kepada orang lain. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan ini. Semoga dalam kebaikan-Mu, Engkau membantu kami, agar firman itu sungguh-sungguh meresapi kami, meresapi hidup dan tingkah laku kami sehari-hari, sehingga kebaikan-Mu, sehingga kerahiman-Mu semakin dirasakan oleh semua orang, teristimewa mereka yang berada di dekat dengan kami, di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.